Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Bapak Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Tidak boleh di negara ini ada yang kebal hukum, betul? Jokowi meskipun telah menjadi presiden 10 tahun, jika terbukti segera seret ke pengadilan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kepalin tangannya masih semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selanjutnya orasi berikutnya adalah Ustadz Asep Sarifuddin, kepadanya kami persilahkan. Ketua API Jabar, Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adik-adik masih kuat? Siap berdiri? Berdiri. Ibu-ibu masih kuat? Siap berdiri? Berdiri. Yang di belakang masih kuat? Siap berdiri? Siap berdiri? Ya, yang siap berdiri. Siap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah, pada hari ini, pada hari Senin tanggal 4 November 2024, kita dari berbagai daerah, dari berbagai ormas, dari berbagai komunitas, dari berbagai latar belakang berkumpul hakikatnya di depan Istana Merdeka dengan tujuan apa? Tujuannya adalah tegakkan hukum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sekalian, 8 tahun yang lalu, masih ingat? Pada hari Jumat tanggal 4 November 2016, jutaan umat Islam, jutaan rakyat Indonesia berkumpul di tempat ini, betul? Pada waktu itu presidennya adalah Joko Widodo. Sebelumnya Joko Widodo sebagai presiden sering mengatakan, jika ada rakyat Indonesia, jika ada warga negara Indonesia yang akan menyampaikan pendapat, yang menyampaikan aspirasi, silahkan datang ke istana, istana terbuka. Tapi apa kenyataannya? Apa kenyataannya? Rakyat Indonesia berjuta-juta, bahkan yang datang ada para habaib, ada para ulama, ada para kiai, ada para cendekiawan, ada para purnawirawan, ada para mahasiswa, ada guru. Apa yang mereka sambut oleh Jokowi dan pasukannya? Apakah pintu istana dibuka? Tidak. Bukan hanya tidak dibuka, mereka menembakkan gas air mata, betul tidak? Betul. Namun alhamdulillah, imamuna, Imam besar Habib Rizik berdiri kokoh bersama para ulama untuk terus berdiri menyuarakan keadilan saudara sekalian. Ingat peristiwa itu. Siap lanjutkan perjuangan. Saudara, Jokowi berkuasa 10 tahun. Apakah Indonesia baik-baik saja? Apakah kekayaan alam Indonesia aman? Apakah korupsi merajalela? Apakah keadilan ditegakkan? Apakah pelanggaran hak asasi manusia ada? Saudara,
perlu dicatat ya. Di antara sekian bentuk pelanggaran Jokowi, yang paling besar adalah pada tanggal 7 Desember tahun 2020 ada pembantaian terhadap 6 pemuda Indonesia. Betul tidak? Mereka para pemuda, ada yang jadi remaja masjid. Di antara 6 pemuda itu ada yang jadi satpam untuk menafkahi keluarganya. Di antara pemuda itu ada buruh yang bekerja untuk keluarganya. Tapi apa yang terjadi? 6 pemuda itu dibantai, saudara-saudara sekalian. Siapa yang membantainya 6 pemuda itu? Yang membantainya sampai hari ini misteri. Tapi berdasarkan berbagai macam indikator, pelakunya disinyalir, dijaga kuat adalah oknum-oknum aparat kaki tangan Jokowi. Betul tidak? Maka ayo kepalkan tangan pada hari ini. Semuanya kepalkan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Presiden Prabowo, Bapak Presiden Prabowo, kami rakyat Indonesia kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan dengan tegas, dengan tegas, usut tuntas usut tuntas tragedi kilometer 50. tragedi kilometer 50. Bapak Presiden Prabowo, Bapak Presiden Prabowo, jika ada menteri di sekitar Bapak, ada menteri di sekitar Bapak, ada pejabat di sekitar Bapak ada pejabat di sekitar Bapak yang diduga kuat terindikasi terlibat pembantaian 6 pemuda Indonesia, 6 pemuda Indonesia, segera copot, segera adili. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Bapak Presiden Indonesia Prabowo Subianto, tidak boleh di negara ini ada yang kebal hukum. Betul? Jokowi meskipun telah menjadi presiden 10 tahun, jika terbukti segera seret ke pengadilan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kedua, ada Pupu Papa. Sampai hari ini tidak ada yang tahu siapa sebenarnya Pupu Papa. Tapi semuanya tahu Pupu Papa ada di zaman Jokowi. Betul tidak? Kalau Jokowi serius, kalau rejim tidak terlibat, sangat mudah untuk mengungkap Pupu Papa. Betul tidak? Oleh karena itu, kepada Presiden Prabowo, segera ungkap, tuntaskan kasus Pupu Papa. Allahu Akbar. Dan saya ingin menyarankan kepada saudara Gibran, jika engkau terlibat Pupu Papa, apakah itu akun kamu, ataukah itu akun orang yang kamu suruh, atau siapapun yang terlibat, jika terlibat, maka segera mundur dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Allahu Akbar. Terakhir, aksi 411 merupakan aksi heroik umat Islam Indonesia. Aksi 411 merupakan aksi heroik daripada rakyat Indonesia. Setelah aksi 411 ada aksi 212. Betul tidak? Saya tanya, siap datang lagi nanti 212? Jika Prabowo tidak bersikap adil, siap datang hasil besar lagi? Jika Prabowo menuntaskan hukum, kemudian disandra oleh menteri-menteri Jokowi, siap bantu Prabowo? Bagi kita, kalau Prabowo benar, kita support, takbir. Kalau Prabowo keliru, kita kritisi, takbir. Kalau Prabowo melindar, siap berhadapan. Allahu Akbar. Itulah kontrol sosial amar ma'ruf nahi munkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Masih semangat. Ayo angkat suaranya, angkat tangannya, takbir. Semua